Sungguh miris, sekitar 70% korban jiwa Palestina adalah perempuan dan anak-anak. Serangan udara dan darat Israel juga menghancurkan 6 dari 10 bangunan pemukiman di Gaza, memaksa 85% warga Palestina di Gaza harus tinggal di pos pengungsian. Sementara itu, sulitnya akses keluar masuk logistik menyebabkan ancaman kelaparan bagi sedikitnya 2,2 juta warga Palestina di sana. Pada Senin, 6 Mei, pasukan pertahanan Israel melancarkan serangan di Rafah, Palestina sebagai respons terhadap situasi yang memanas. Serangan yang ditargetkan ini menyasar Hamas di Rafah Timur, menandai eskalasi konflik terbaru di Gaza. Tank-tank Israel terlihat meluncur menuju Rafah. Suara serangan itu memecah kesunyian, menggertak keberanian Hamas yang bersembunyi di balik bayang-bayang malam. Serangan ini terjadi setelah Hamas menerima usulan gencatan senjata dari Qatar dan Mesir. Usulan tersebut mengusulkan jeda pertempuran dan pembebasan sejumlah sandera yang ditahan oleh Hamas. Namun, Israel menilai usulan tersebut tidak memenuhi tuntutan mereka, sehingga melancarkan serangan sebagai bentuk respons atas situasi yang memanas. Sementara serangan berkecamuk di Rafah, Israel menyatakan rencana untuk mengirim delegasi guna merundingkan perjanjian gencatan senjata lebih lanjut. Hamas, di sisi lain, mengumumkan bahwa kesepakatan gencatan senjata yang disetujui mencakup pertukaran tahanan Israel-Palestina dalam 3 tahap. Fase pertama akan mencakup jeda pertempuran selama 42 hari, dengan Hamas membebaskan 33 sandera sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel. Fase kedua akan melibatkan jeda pertempuran selama 42 hari, dengan pasukan Israel ditarik sepenuhnya dan Hamas membebaskan tentara cadangan Israel serta beberapa tentara yang disandera. Fase ketiga akan melibatkan pertukaran jenazah dan dimulainya rekonstruksi di Gaza, diawasi oleh Qatar, Mesir, dan PBB. Serangan yang dimulai sejak 7 Oktober telah menunjukkan tanda-tanda genosida, yaitu tindakan pemusnahan suatu kelompok. Afrika Selatan dalam gugatannya sejak 29 Desember 2023 menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida 1948. Mereka menilai tindakan Israel telah memenuhi karakter dari kejahatan genosida, dengan itikat untuk membawa kehancuran terhadap kelompok warga Palestina di jalur Gaza. Jika tindakan tersebut tidak dilakukan dengan niat genosida dan terjadi sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil, maka dianggap telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbeda dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak memerlukan niat khusus. Kejahatan terhadap kemanusiaan melibatkan kekejaman yang dilakukan terhadap semua warga sipil, tidak hanya kelompok nasional, etnis, atau agama. Di tengah konflik yang terus berlanjut di Gaza, serangan Israel di Rafah telah menimbulkan reaksi keras dari Hamas. Dalam pernyataannya, Hamas mengutuk serangan tersebut sebagai eskalasi berbahaya yang mengancam nyawa ratusan ribu warga sipil yang mengungsi di Rafah. Mereka juga mengecam tindakan Israel yang disebut bertujuan menjadikan rakyat Palestina di Gaza sebagai sasaran perang pemusnahan. Serangan Israel di Rafah telah menelan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak, yang meningkatkan ketegangan dan kesengsaraan di wilayah tersebut. Sementara itu, Hamas juga mengumumkan bahwa pemimpin tertinggi mereka, Ismail Haniyeh, telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Qatar dan Menteri Intelijen Mesir. Kedua negara Timur Tengah tersebut telah menjadi mediator antara Israel dan Hamas dalam beberapa bulan terakhir. Namun, belum ada tanggapan langsung dari pihak Israel.